Cek cek. Oke, halo teman-teman sebangku saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Falcon Rising yang dirilis pada tanggal 5 September 2014. Oke lah, tanpa banyak cincong lagi, mari kita mulai filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang mantan pasukan khusus Amerika yang bernama John Falcon. John ini adalah sosok orang pendiam yang dikarenakan masa lalunya saat ia tengah melakukan misi yang membuat semua rekan timnya tewas. Karena hal itulah yang membuat dirinya seperti ini. Kini John hidup seperti tidak memiliki tujuan semenjak ia pensiun menjadi anggota pasukan khusus. Setiap harinya John selalu berusaha untuk menghilangkan stres karena selalu terbayang masa lalunya. John mempunyai adik perempuan yang bernama Cindy yang sangat ia sayangi. Suatu hari terlihat John yang sedang memasukkan peluru ke dalam gelas kecil yang kemudian diisi alkohol. Setelahnya John pun meminum alkohol tersebut. Lalu John mengambil satu peluru dan dimasukkan ke dalam pistol, kemudian meletakkan ke dagunya seperti upaya bunuh diri. Namun saat John menarik pelatuk pistol tersebut, ternyata ia beruntung karena ia mendapatkan yang tak berisikan peluru. Hal ini adalah permainan John setiap minggunya. Jika ia tidak mati, maka ia akan melakukan kebaikan. Scene berganti ke minimarket. Terlihat John yang sedang membeli minuman. Lalu tak lama datanglah dua perampok bersenjata dan menodongkannya ke pegawai kasir dan juga semua orang. Namun satu perampok heran dengan tingkah laku John yang tampak biasa saja. Lalu perampok itu pun menodongkan senjata ke punggung John. Lalu John berbalik badan dan malah menantang perampok itu untuk menembak dirinya. Perampok itu pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh John. Lalu saat perampok itu lengah, John pun segera menghajar mereka satu persatu dengan sangat mudahnya. Kemudian John teringat untuk melakukan kebaikan. Lalu ia mengambil uang dari saku perampok itu lalu membayar belanjaannya ke kasir dan kemudian pergi. Saat di rumah datanglah adik John yang baru pulang dari Brazil dan langsung marah karena John tidak menjemputnya di bandara. Lalu malamnya John dan Cindy pergi makan malam dan juga mengobrol. Karena esok Cindy akan berangkat lagi ke Brazil karena ia adalah sukarelawan di kota kumuh bernama Favela. Tempat tersebut adalah tempat yang dihuni oleh para gangster yang melakukan banyak tindakan kriminal. Suatu hari terlihat polisi wanita yang bernama Katarina dan juga rekannya. Mereka ini adalah polisi yang ditugaskan untuk menjaga kota Favela. Lalu tak lama datanglah anak kecil yang memberitahukan bahwa ada mayat wanita di pinggir laut. Ternyata wanita itu adalah Cindy yang masih hidup. Scene berganti ke seorang jenderal yang bernama Manny. Dia adalah pejabat berwenang yang mengurus seluruh warga di Amerika Serikat. Dan ada detektif Tiago juga rekannya Carlo datang untuk memberitahu kejadian yang menimpa warganya, yaitu Cindy. Manny pun segera menelpon John untuk memberitahu keadaan adiknya. Perlu diketahui juga bahwa Manny adalah rekan kerjanya John dulu waktu di militer. Lalu John langsung segera pergi menemui Cindy. Lalu John bertemu dengan Manny dan langsung segera diajak untuk melihat kondisi adiknya. Setelah itu Manny mengenalkan John dengan detektif Tiago, karena detektif Tiago yang akan membantu John menangani kasus Cindy. Lalu John meminta untuk diantarkan pergi ke tempat di mana adiknya ditemukan. Setelah sampai tempat tersebut, Tiago meminta kepada Katarina untuk menemani John. Lalu John melihat ke arah pemuda setempat yang kelihatan mencurigakan, seperti menyembunyikan sesuatu. Setelahnya John pun kembali ke rumah sakit. Saat masuk, ia melihat perawat yang sedang menyuntikkan obat ke cairan infus adiknya lalu pergi. Namun tiba-tiba Cindy mengalami kejang-kejang. John pun segera keluar untuk meminta bantuan yang beruntung nyawa Cindy masih bisa diselamatkan. Setelah diselidiki ternyata itu bukanlah perawat dari rumah sakit tersebut. Setelah kejadian itu John meminta kepada detektif Tiago agar ada satu polisi yang menjaga adiknya. Esoknya John kembali datang ke kota Favela dan melihat anak remaja yang menggunakan kalung milik Cindy. John pun menanyakan tentang hal itu, namun mereka melawan dan perkelahian pun terjadi. Lalu tiba-tiba datang Katarina yang melerainya, dan remaja ini pun memberitahu bahwa kalung ini adalah pemberian dari Cindy, yang merupakan teman adiknya yang telah hilang. Lalu John diberikan buku harian Cindy yang ia temukan pada saat itu. Kemudian John mencoba mencari petunjuk lewat buku tersebut. Di buku itu, ia menemukan seseorang fotografer yang terakhir Cindy temui. John pun segera menghubungi orang itu dan mengajaknya bertemu untuk membahas perihal Cindy.
Fotografer itu mengatakan bahwa mereka tak sengaja mengambil sebuah foto perdagangan. Yang diperdagangkan adalah sejumlah anak gadis. Namun saat John meminta foto tersebut, fotografer itu tak mau memberikannya. Lalu saat akan pergi, John diam-diam mengambil flash disk milik fotografer tersebut. Namun saat fotografer itu masuk ke dalam mobil, tiba-tiba mobilnya meledak. Dan tak sengaja John melihat perawat yang akan mencelakai adiknya waktu itu. Lalu John berusaha untuk mengejarnya, namun sayangnya perawat itu berhasil kabur. Saat John akan pergi, tiba-tiba datang mobil yang di dalamnya ada sekelompok orang yang berusaha menembaki John. Namun John berhasil menghindar dan segera mengambil pistol milik petugas keamanan yang telah tertembak. John pun berhasil menembak mereka satu persatu tepat sasaran. Sepulangnya, John dan Manny memeriksa foto-foto dari flash disk yang telah diambilnya. Ia menemukan foto pria dan juga petunjuk nama klub malam. Lalu John segera pergi ke klub tersebut untuk mencari pria yang ada di foto itu. Lalu John melihatnya dan diam-diam membututinya ke kamar mandi. Namun ada penjaga bukanlah halangan bagi John. Setelah masuk, John langsung menghajar pria tersebut dan menanyakan tentang adiknya. Awalnya pria ini tak mau memberitahu apa-apa. Namun akhirnya pria ini mengatakan bahwa di dalam koper yang ia bawa terdapat data-data sindikat perdagangan gelap dan juga memberitahukan markas mereka. Lalu John segera pergi membawa barang bukti tersebut. Kemudian John meminta bantuan kepada beberapa anggota polisi untuk menggerebek tempat yang dijadikan sebagai penyelundupan wanita tersebut. Para anggota polisi bertugas untuk menangkap sekelompok mafia yang berada di kampung favela. Sedangkan John akan pergi ke markas mereka. Ketika polisi tiba di sana, mereka melihat beberapa mafia sedang membawa para gadis. Kemudian mafia itu menyadari bahwa ada polisi dan segera akan menembaknya. Namun beruntung polisi itu berhasil menembak lebih dulu. Lalu tiba-tiba datanglah Tiago dan juga rekannya. Namun anehnya bukannya menembak mafia itu, Tiago malah menembak polisi tersebut. Ternyata Tiago telah berkhianat, dia dibayar oleh mafia setempat. Scene berganti ke John yang dimana di sana ia telah melihat anak gadis yang menjadi korban penculikan. Lalu tiba-tiba John diserang dari belakang oleh seseorang. Namun dengan mudahnya John berhasil mengalahkannya. Lalu saat akan pergi, John dikepung oleh sekelompok mafia. Dan John pun langsung menghajar mereka satu persatu. Kemudian tak lama datanglah Katarina juga rekannya. John pun memberitahu kepada Katarina tempat di mana anak-anak gadis disekap. Namun tempat itu kosong yang ternyata para mafia itu telah memindahkan anak-anak ke tempat lain. Lalu si pengkhianat Tiago datang dan mengatakan bahwa John tidak memiliki bukti yang lengkap dan menyuruhnya kembali untuk menunggu kabar darinya. Lalu saat akan kembali, John merasa ada yang aneh. John pun segera menyuruh Katarina dan memintanya untuk menjaga adiknya di rumah sakit karena John akan kembali lagi untuk mencari bukti tersebut. Kemudian diperlihatkan pria botak yang ternyata ia bos mafia Yakuza yang bernama Hirimoto. Hirimoto adalah bos mafia yang sangat kejam. Ia tak segan-segan membunuh anak buahnya yang berbuat salah. Scene berganti ke rumah sakit. Terlihat suster palsu waktu itu kembali yang bertujuan untuk membunuh adiknya John. Beruntung Katarina datang tepat waktu yang lalu menembaknya. Dan si John yang diam-diam membuntuti Tiago ke sebuah dermaga. Di sana ia melihat anak-anak yang telah diculik yang akan dibawa ke Jepang oleh anggota Yakuza. Akhirnya dia pun tahu bahwa Tiago terlibat dalam kasus ini. Lalu John menelpon Manny untuk meminta bantuan dengan mengirim beberapa anggota polisi ke tempat tersebut. Kemudian John diam-diam menyelinap masuk ke dalam gudang dan langsung menghabisi seluruh anggota Yakuza di sana. John juga bertarung dengan si pengkhianat Tiago. Namun Tiago bukanlah tandingan John. Namun tiba-tiba datanglah Hirimoto dengan membawa samurai. Hirimoto berhasil menyerang John hingga melukai lengan kanannya. Dan disinilah kehebatan John diuji. John dikeroyok oleh Hirimoto dan anak buahnya. John menghindari semua serangan hingga ia mendapatkan peluang untuk memukul mereka satu persatu. Hingga akhirnya hanya tinggal John dan Hirimoto yang akan berduel. Lalu John mengambil dua pipa dan langsung menyerang Hirimoto. Ya, Hirimoto itu bukanlah tandingan bagi John. Lalu tak lama datanglah polisi yang segera menangkap seluruh anggota Yakuza tersebut. Dan John yang berhasil membebaskan anak-anak yang telah diculik. Selepas itu, John pun segera kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi adiknya.
Tak lama kemudian Cindy sudah sadar yang membuat John tersenyum bahagia. Akhirnya karena kejadian itu, John berhasil menemukan jati dirinya kembali. Dan film pun mamat.